Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya. Pastinya selalu sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, tetap stay at home dengan pembelajaran daring. Tetap semangatnya ditambah ya, tidak boleh kendor. Jangan leyeh-leyeh saja di rumah ya. Oke. Next, untuk pembelajaran kali ini di kewirausahaan, kita akan belajar tentang pengolahan bahan makanan awetan dari bahan dasar nabati. Oke, mungkin kalian sudah tahu apa itu pengawetan. Terus apa itu yang namanya bahan dasar nabati? Ya. Nah, kita akan ngebahas mulai dari tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya kalian di sini akan tahu kalau bahan nabati itu seperti apa, kalau diawetkan seperti apa saja, jenis-jenis pengawetannya apa saja, ya. Itu yang akan kalian ketahui, dan juga tentang pengemasan produknya. Setelah produk itu jadi, dikemas dengan rapi, baru kita desain kemasannya sebagus mungkin. Karena tujuannya adalah tetap untuk wirausaha, tetap untuk menjadi seorang entrepreneur. Kita harus punya keterampilan. Ya, kita harus punya keterampilan, kita harus mempunyai jiwa entrepreneur apapun itu ya. Oke, next, itu adalah tujuan pelajarannya. Nah, sekarang Bokta tidak akan terlalu banyak untuk menjelaskan, mungkin hanya sebagian saja. Nanti Bokta kasih kalian link ya, di situ ada media pembelajaran, silakan dibuka ya, jangan hanya dilihat saja, silakan dibuka, dipelajari, karena minggu depan Bokta tidak akan adakan materi lagi, langsung kuis di Edmodo. Oke? Untuk kali ini mungkin tidak ada tugas, tapi langsung minggu depan kita akan ketemu di kuis pembelajaran 2 kali pertemuan. Mulai dari kita belajar apa itu seorang entrepreneur, dan sekarang tentang pengawetannya. Nah, oke, lanjut teks ya. Untuk pengawetan, ya, apa itu pengawetan? Biasanya itu adalah hakikatnya merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan agar bahan makanan itu menjadi tahan lama. Ya, contohnya ibu-ibu kalau ke pasar beli ikan biar bisa digunakan besoknya lagi, disimpan di kulkas. Nah, itu diawetkan sudah biar tidak busuk, biar tidak berbau. Nah, pengawetan biasanya dilakukan untuk memperhatikan jenis makanannya yang diawetkan dalam dan keadaan bahan makanannya. Dia makanan basah atau makanan kering, makanan jadi atau makanan setengah jadi. Nah, sekarang itu yang akan dibahas, itu berhubungan dengan pengawetan. Nah, untuk pengawetan bahan makanan nabati sendiri sudah tahu ya? Oke, pasti. Kalau bahan nabati sendiri adalah, ya benar, bahan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Itu adalah bahan dasar nabati. Jadi yang akan kita bahas semua bahan dasar nabati, makanan yang bisa diawetkan dengan bahan dasar nabati. Kita inovasikan dengan yang baru, kita modifikasi. Nah, itu adalah jiwa entrepreneur. Next. Nah, ini adalah berdasarkan karakteristik makanan, yaitu bisa dibagi menjadikan dua, ya, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah makanan basah, yang kedua adalah makanan kering. Kalau makanan basah itu biasanya dia tidak tahan lama. Contohnya kue, puding, dan teman-temannya itu tidak akan tahan lama. Dia akan bertahan hanya sebentar saja. Habis itu sudah tidak bisa digunakan atau basi. Kalau makanan kering dia bisa bertahan lama. Ya, contohnya keripik, roti, kerupuk, dan teman-temannya. Nah, itu termasuk makanan kering. Jadi proses pengawetannya atau proses pengolahan makanannya juga berbeda. Oke, next ya. Kalau berdasarkan pengelompokan makanan dibagi menjadi dua, makanan jadi dan makanan setengah jadi. Nah, kalau makanan jadi ini adalah makanan yang bisa kita konsumsi secara langsung. Kalau makanan setengah jadi, makanan itu baru diolah kembali, habis itu bisa kita konsumsi. Kalau makanan jadi contohnya adalah buah. Ya, buah bisa langsung dikonsumsi ya, tidak perlu dimasak. Kalau makanan setengah jadi contohnya tahu tempe. Ya benar ya, tahu tempe adalah makanan setengah jadi. Jadi proses diolah dulu menjadi setengah jadi, habis itu digoreng jadi baru bisa
makan. Oke, itu adalah berdasarkan pengelompokan makanannya. Oke, next ya, ini adalah link pembelajaran. Di situ sudah nanti akan banyak dijelaskan tentang jenis-jenis pengawetan itu apa saja, proses pengawetan itu apa saja, contoh untuk pengolahan makanan, bahan makanan awetan nabati. Di situ juga ada contoh prosesnya. Ya, jadi diperhatikan dua link ini, silakan dilihat nanti, silakan dipelajari, karena kita ketemu minggu depan sudah langsung dengan kuis ya, tidak ada materi lagi. Jadi silakan ini kalau yang penting boleh dicatat, kalau yang mau mencatat, kalau enggak ya enggak usah. Atau catatan tidak bawa nilai ya. Yang penting nanti di kuis kalian bisa. Nanti kuisnya minggu depan di @mudo ya. Tidak boleh terlambat absensi atau terlambat mengerjakan, karena Bu Okta akan kasih durasi. Jadi tiap soal ada durasinya, nanti semua soal ada durasinya. Jelas ya? Kalau mau bertanya silahkan chat Bu Okta secara langsung. Oke, untuk materi kali ini Bu Okta sudahi, silahkan dipelajari lebih lanjut di rumah. Kalau tidak paham silahkan chat Bu Okta. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat di rumah, tetap belajar di rumah. Hari ini tidak ada tugas. Oh, bahagia ya. Kita ketemu minggu depan dengan kuis pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.